Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiq lana ila siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat para pemirsa, pendengar dimanapun yang berada, segenap kaula muda yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Kembali pada sore hari ini ba'da sholat asar, Ustaz Haji Ahmad Yani Uhai dari ruang dalam Masjid Jami Al-Muhajirun Komplek Telkom Pisangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, menyapa para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan semakin dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali pada sore hari ini bertemu kembali dan perkenankan akan membincang seputar doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, di mana doa itu kita minta dari orang yang kita kunjungi, kita jenguk pada saat dia mengalami sakit. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa, kita sudah sangat memahami bahwa kita sangat dianjurkan, agama kita sangat dianjurkan kita menjenguk orang yang sedang sakit. Dan bertebaran doa-doa yang Rasulullah sampaikan dan ajarkan kepada para sahabat, doa apa yang seyogianya diucapkan pada saat kita menjenguk, kita menjumpai teman-teman atau kerabat kita atau siapapun di antara kita yang sedang mengalami sakit atau gangguan kesehatan, baik di kediamannya maupun sedang dirawat di rumah sakit. Nah, hal yang menarik, hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengajarkan kepada kita lewat hadisnya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Ini anjuran Rasulullah SAW. Hal yang menarik adalah bahwa pada saat kita menjenguk orang yang sakit, kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon doa. Jadi timbal-balik kita mendoakan orang yang sedang sakit, kita juga yang sehat, yang menjenguknya mohon didoakan oleh orang yang sedang sakit atau mengalami gangguan kesehatan. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah halaman 155, Babu Talabil Awan Ad-Du'a Minal Marid. Jadi ada satu bab yang menjelaskan tentang orang yang menjenguk orang yang sakit itu dianjurkan untuk memohon doa. An Ibnu Bahran, An Maimun Ibnu Bahran, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta 'ala maridin famurhu falyahmu lak fa inna du'aahu ka du'a'il malaikah." Dari Maimun bin Mahran tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau Umar bin Khattab ini berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta 'ala maridin," apabila kalian masuk atau menjenguk orang yang sakit, famurhu falyad'u laka, maka mohonkan kepadanya supaya dia mengangkat tangannya, meneguhkan hatinya untuk mendoakan engkau yang menjenguknya. Fa inna du'ahu ka du'a'il malaikah, karena sesungguhnya
Doa orang yang sakit itu seperti atau laksana doa yang dimunajatkan oleh malaikat Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dari hadis ini kita bisa memahami secara tekstual bahwa doa orang yang sedang sakit itu adalah doa yang dianalogkan oleh Rasulullah SAW seperti doa seorang malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik untuk kita kaji adalah mengapa demikian. Mengapa demikian? Mengapa kita dianjurkan untuk juga memohon doa kepada orang yang sedang mengalami sakit pada saat kita menyembuhnya? Yang pertama alasannya adalah di dalam hadis ini secara tekstual disebutkan fa'inna du'a'ahu kadu'a'il malaikah. Karena doa orang yang sedang mengalami sakit itu sama halnya atau seperti doa yang dimunajatkan oleh malaikat. Luar biasa jamaah. Luar biasa. Di doa orang yang sakit itu diumpamakan oleh Nabi seperti doa yang dimunajatkan oleh malaikat. Doa yang dimunajatkan oleh malaikat itu pasti adalah doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hamparan informasi yang disampaikan Nabi tentang doa malaikat ini. Bahkan dalam sejarah sirah nabawiyah disebutkan juga banyak hal-hal yang terkait dengan doa malaikat ini dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Mengapa doa para malaikat ini mustajab? Mengapa doanya diterima Allah Subhanahu wa taala? Karena salah satu karakteristik malaikat yang diabadikan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu, semua malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak ada yang bermaksiat menentang perintah Allah Subhanahu wa taala wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada mereka. Jadi luar biasa. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang doanya mustajab karena selalu tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fisik kita lihat orang yang sakit memang dia sedang mengalami sakit. Dan sesungguhnya orang yang sedang mengalami sakit adalah orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan. Untuk diundang kembali untuk datang kepadanya. Kalau tidak sakit, barangkali dia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kurang dekat. Kurang rapat, kurang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang sedang mengalami sakit, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini secara kejiwaan, orang yang sakit ini kan tidak ada orang yang merasa jauh dari Sang Khalik, Allah yang Maha Kuasa, tidak ada. Apa ada di antara hadirin, di antara kita yang pada saat kita mengalami sakit, kemudian kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Semua orang yang mengalami sakit pada saat dia diuji Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang semacam ini, dia pasti sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya banyak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu dia dengarkan bukan lagi sesuatu yang lain yang biasa didengarkan sehari-hari, tapi yang didengarkan bisa jadi adalah MP3, untayan, alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dia lihat di layar televisi adalah siaran-siaran rohani agama yang memberikan pesan-pesan moral, spiritual, keagamaan yang bisa menenangkan hatinya. Itu yang dia saksikan. Dia pilih siaran itu. Kalau di ruangannya ada TV, pasti dia pilih siaran itu. Apa tangannya? Tangannya saya kira tidak banyak bermain smartphone dengan media sosial, tetapi lebih banyak yang dipegang adalah butiran-butiran tasbih. Subhanallah.
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang diulang terus menerus oleh orang yang sedang mengalami sakit. Matanya, lisannya, hatinya, zikir juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang sakit dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang sedang mengalami sakit dia merencanakan melakukan tindakan-tindakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang sedang dalam keadaan sakit dia berpikir bagaimana nanti setelah dia sembuh dia mau lagi mendustakan orang lain. Tidak. Setelah dia sembuh dari sakit ya nanti dia akan melakukan sesuatu yang banyak mengecewakan banyak orang lain. Tidak. Akan menyakiti istrinya, akan menyakiti suaminya, akan bersengketa dengan tetangga, akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur, tidak amanah, tindakan-tindakan amoral. Tidak ada. Tidak ada. Pada saat orang yang sakit, yang paling banyak dia inginkan dan dia sampaikan di dalam hatinya adalah bahwa setelah dia sembuh sakit nanti, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah aku sembuh nanti sakit, aku akan sering salat jamaah ke masjid. Begitu. Setelah aku sembuh nanti dari sakitku, aku akan banyak membaca Al-Quran. Aku akan banyak berinfak. Aku akan umroh. Aku akan banyak membantu para duafa dan fakir miskin. Itu yang sering diucapkan. Makanya di dalam beberapa naskah Al-Azkar An-Nawawiyah disebutkan, hati-hati juga nih. Ketika orang sakit itu dia banyak bernazar. Sekalipun itu tidak diungkapkan secara terbuka, secara nyata, secara verbal. Tapi dalam hatinya ada semacam nazar-nazar yang dimunculkan. Itu juga harus hati-hati. Pada saat nanti sembuh, ya itu setidaknya harus diperhatikan untuk dilaksanakan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kenapa kita harus memohon doa atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW memohon doa dari orang yang sakit. Pertama alasannya adalah karena doa orang yang sakit itu dianalogkan, dikiaskan, diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti doanya para malaikat. Yang kedua, orang yang sakit itu adalah orang yang sedang dalam posisi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatannya tadi sudah kita sampaikan lewat apa? Lewat zikir, lisan, zikir hati, ingatan, banyak membaca Al-Quran, mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran, melihat hal-hal yang positif dari siaran-siaran media-media yang ada, yang membawa pesan-pesan keagamaan, menyentuh spiritualitas. Jadi luar biasa. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kita gunakan kesempatan pada saat kita menyembuh orang yang sakit, jangan lupa memang kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan orang yang sakit supaya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dipulihkan kembali kesehatannya. Dan jangan lupa gunakan kesempatan pada saat kita menyembuh orang sakit itu, kita juga mohon doa dari orang yang sakit. Mohon kami didoakan keluarga kami, anak-anak kami, mudah-mudahan menjadi keluarga yang benar-benar senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doakan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mohon didoakan kami, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan dan kami dapat menggunakan kesehatan itu untuk semata-mata beribadah kepadanya. Banyak doa-doa yang kita mohon dari orang biasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita lewatkan kesempatan itu dan kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, karena doa orang yang sakit adalah doa yang dimunajatkan oleh orang yang sedang dalam keadaan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemungkinan besar istijabah atau doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian
Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan kembali dari dalam Masjid Al-Muhajirun Komplek Telkom Pisangan Ciputat Timur, Tangsel, Banten. Pada saat ini Uhai berada menutup perjumpaan sore hari ini dengan Laili Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.